Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsroom Jak TV. Dan pemirsa, tindakan keji begal dan penjamretan hingga menyebabkan korban meninggal dunia membuat masyarakat cemas sekaligus marah. Dan polisi lalu membentuk tim anti begal dan penjamret dengan bertindak lebih tegas, termasuk menembak di tempat para begal dan jamret tersebut. Seorang pelaku penjamretan BS ditembak mati polisi dari Polsek Cengkareng, Jakarta Barat, Senin siang. Pelaku BS dibekuk lantaran menjamret seorang perempuan di Jalan Gunung Galunggung, Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Korban yang saat itu mengendarai sepeda motor dirampas tasnya hingga terjatuh. Dari tangan pelaku, polisi mendapati barang bukti berupa tas korban yang berisi handphone dan uang tunai. Hasil penyelidikan polisi, pelaku BS tidak bekerja sendirian. Pelaku merupakan anggota kelompok spesialis pencurian dengan kekerasan bernama Sapu Bersih atau Saber. Polisi masih memburu 3 pelaku lain, termasuk dalam kelompok penjamretan yang dikenal sadis ini. Polisi memberikan waktu 2 kali 24 jam kepada para pelaku kelompok Saber untuk menyerahkan diri. Jika tidak, polisi akan memberikan tindakan tegas kepada para pelaku. Hingga saat ini, Polsek Cengkareng telah menerima 5 laporan penjamretan yang diduga dilakukan kelompok Saber ini. Polsek Cengkareng melakukan penangkapan curas, ya, yang mana dalam penangkapan tersebut kita melakukan tindakan tegas dan terukur. Berapa pelaku yang Pelaku yang kita tindak ada 1 orang. Sebenarnya pelakunya ada 4 orang. Kemudian yang 3 orang melarikan diri. Masih DPO sampai saat ini. Bang, kelompok ini punya nama nggak? Ya, ini mereka nama tersendiri ya. Dia ada kelompok Saber namanya. Sebelumnya, seorang jamret yang menyebabkan penumpang ojek online perempuan bernama Wasilah meninggal dunia menyerahkan diri ke polisi. Pelaku SH yang buron selama sepekan mengaku takut ditembak polisi. Aksi pelaku terbilang nekat karena ia beraksi seorang diri saat menjamret tas Wasilah yang sedang menumpang ojek online di Jalan Ahmad Yani, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Minggu pekan lalu. Polisi memang sangat gencar memburu pelaku. Mulai dari menggeledah rumahnya di Cakung, Jakarta Timur, mendatangi titik-titik persembunyiannya, hingga mengeluarkan ancaman akan menembak di tempat. Tindakan polisi ini akhirnya membuat pelaku ketakutan. Pelaku yang sehari-harinya bekerja sebagai sopir angkot ini mengaku sudah 8 kali melakukan aksi serupa. Ia berdalih terpaksa mencopet untuk mencukupi kebutuhan keluarga setelah bercerai dari istrinya. Berapa lama biasa main jamret? Saya baru Pak main ini Pak. Baru kali ini atau gimana? Iya, baru kali ini Pak. Kenapa milih jalan Cempaka Putih? Karena di situ buat ininya kosong Pak, sepi Pak. Memang ada niatan berarti. Kamu tahu korbannya meninggal? Tadinya nggak tahu Pak. Taunya kapan? Tapi kamu dapat barang yang kamu incar? Nggak dapat Pak. Terus kamu kabur kemana aja seminggu? Warawiri di jalan aja Pak. Tindakan tegas termasuk tembak di tempat dilakukan kepolisian di bawah Polda Metro Jaya sejak 4 Juli lalu. Polisi telah membentuk 16 tim khusus memberantas begal dan jamret. Lokasi yang menjadi perhatian dalam operasi adalah terminal, stasiun, pusat perbelanjaan, maupun persimpangan jalan. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Idam Aziz memerintahkan anak buahnya bertindak keras kepada penjamret dan begal, termasuk menembak di tempat untuk menghentikan langkah para penjahat yang sangat meresahkan ini. Tim Liputan, Jak TV. Ya, dan pemirsa, untuk membahas hal mengenai begal dan juga penjamretan, di studio telah bersama kami Kompol Haji Hoiri selaku Kapolsek Cengkareng. Selamat sore. Selamat sore Pak. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat Pak. Baik, kita langsung ke part yang pertama Bang ya. Ini terkait dengan pelaksanaan operasi kewilayahan yang memang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Sejauh ini perkembangan sudah sejauh apa? Jadi gini Pak ya, untuk operasi yang dilakukan Polda Metro Jaya, dari tingkat Polda, Polres sampai Polsek, memang kita melakukan operasi-operasi secara gencar. Sebenarnya operasi ini rutin kita lakukan. Namun mengingat beberapa hari kejadian ini kejahatan yang cukup meningkat signifikan, pimpinan kami mengambil langkah, yaitu salah satunya dengan membuat tim-tim khusus, baik Polda, Polres maupun Polsek. Baik, jadi ada memang tim khusus ya? Tim khususnya. Dan tim khusus ini bekerja dalam hal khusus dulu begal dan penjamretan atau bagaimana? Ya, lebih difokuskan untuk yang demikian. Karena dengan banyaknya kejadian-kejadian yang kita ketahui, seperti di Cempaka Putih dan lain sebagainya, kejahatan ini memang kejahatan konvensional, tapi memang sudah sangat meresahkan masyarakat. Betul. Untuk itu pimpinan kita mengambil langkah dengan adanya tim-tim khusus ini,
bekerja lebih fokus. Untuk di Cengkareng sendiri juga terbentuk? Jadi kalau di Cengkareng kan memang kita ketahui Cengkareng ini cukup rawan lah daerahnya. Ya. Di Cengkareng juga kita bentuk tim sus. Tim ini biasanya tim-tim pilihan. Betul. Yang memang siap tarung untuk melakukan tindakan-tindakan tegas kepada para pelaku-pelaku penjahat. Baik, dan sejauh ini dimulai sejak kapan tim khusus ini memang bekerja begitu? Sebenarnya secara ini kita memang rutin ya Pak ya. Kita lakukan memang setelah tanggal 3 ini kita lebih fokus. Yang tadi saya bilang dengan banyaknya kejadian-kejadian kita lebih intens melakukan penangkapan maupun penindakan-penindakan. Dan tadi Bang Heri sempat mengatakan bahwa di Jakarta Barat, khususnya di Cengkareng ini bisa dikatakan wilayah yang memang cukup rawan. Nah, terkait dengan rawan ini, wilayah mana saja bisa dikatakan rawan ini? Secara umum, kalau wilayah Jakarta Barat memang karena memang banyak daerah-daerah perbatasan, di sana juga banyak juga tempat hiburan, banyak juga daerah-daerah kumuh, khususnya di Cengkareng. Seperti kita tahu wilayah Kapuk itu sangat sempit sekali tempatnya. Untuk itu mereka juga mudah untuk bersembunyi, terutama ada kontrakan-kontrakan yang kecil itu, memang kita agak sulit untuk mendeteksinya. Nah itulah kita buat tim sus yang memang mengawasi gerak-gerik daripada kelakuan daripada pelaku-pelaku tersebut. Dan sejauh ini sudah ada perkembangan untuk mengenai tim khusus ini sendiri? Untuk tim sus ini setelah bekerja sudah banyak Pak yang dilakukan. Ya sudah banyak sekali dari kasus-kasus curat, atau bahasa kita yang dibilang ramai itu jambret, begal, sudah banyak yang kita lakukan penangkapan ya. Yang sudah kita lakukan tindakan tegas terukur sudah, yang kita proses sesuai hukum lebih banyak lagi Pak. Dan terkait dengan curas ataupun tindakan tegas tadi itu sebenarnya syarat apa yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian? Sebenarnya begini Pak ya, untuk tindakan tegas itu adalah tindakan akhir. Yang mana salah satunya adalah memang cukup membahayakan petugas itu sendiri. Contoh dengan dia merebut senjata petugas, ya, dan ini memang telah diatur. Jadi pada saat dia contoh di bawa senjata tajam, apalagi bawa senpi, ya kita harus lakukan itu. Dengan melawan petugas, merebut senjata petugas, ya kita harus lakukan tindakan itu. Itu sebenarnya yang terakhir. Sebenarnya kita juga sudah melakukan tindakan-tindakan secara preventif, sudah banyak yang kita lakukan. Dengan operasi-operasi biru yang kita lakukan di Jakarta Barat. Ini jadi sudah menurunkan sekali. Namun itu tadi dengan dengan tim-tim yang handal ini, ya mudah-mudahan kita bisa menekan terus kejahatan di Jakarta Barat. Dan tadi sempat mengatakan bahwa operasi biru itu seperti apa ini Pak? Operasi biru itu adalah operasi gabungan yang dilakukan oleh unit-unit yang ada di Polres dengan Polsek bergabung. Di sana juga dibawa kendali Kasat Sabara, ya, dan anggota-anggota yang berpakaian preman muter Jakarta Barat sampai ke pelosok-pelosok, sampai ke gang-gang. Kita juga dibentuk tim anti preman yang dibentuk oleh Pak Kapolres, yang inilah yang masuk ke gang-gang untuk mencegah hal-hal yang kejahatan. Jadi memang memantau seluruh wilayah begitu. Betul, ya. Pak. Itu preventifnya sudah kita lakukan. Baik. Dan apakah memang ini tim-tim khusus ataupun bisa dikatakan operasi biru tadi melibatkan masyarakat juga Pak? Jelas Pak itu Pak. Kita jujur tanpa bantuan masyarakat tidak bisa apa-apa. Saya banyak melibatkan masyarakat, entah dari ormas-ormas tertentu, seperti dari Banser dan lain sebagainya kita libatkan. Dengan Citra Bayangkara kita bergabung. Dengan keterbatasan itu, ya alhamdulillah selama ini sudah sangat terasa Pak untuk pencegahan-pencegahannya. Baik, dan bentuk komunikasi yang dilakukan dalam bentuk antar wilayahnya atau bagaimana ini Pak sebenarnya? Kita setiap malam itu dimulai yang rutin jam 11 malam atau jam 23.00 dari seluruh polsek bergabung. Bergabung di suatu titik yang memang ada titik-titik rawan, dugaan rawan itu sesuai dengan mapping daripada Intel bahwa di tempat ini adalah perlu kehadiran polisi. Nah, situlah kita pada jam malam sampai pagi kita akan patroli daerah-daerah tertentu yang kita anggap perlu kehadiran kita. Jadi masyarakat dan polisi bergabung untuk bersama memberantas kejahatan. Betul, begitu, betul, ya. Baik, pemirsa, kami akan melanjutkan perbincangan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Newsroom JAK TV. Acara 4 Desember adalah acara yang bisa dibilang